Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang kita sadari maupun kenikmatan yang tidak kita sadari. Semakin seseorang itu mengetahui tentang Allah, sifat-sifat Allah, baik dari Asmaul Husna atau perbuatan-perbuatan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, maka semakin seseorang itu mengetahui bahwa dia tidak akan pernah mungkin untuk bisa mengucapkan hamdalah sesuai dengan karunia Allah kepada kita, ya. Sama ya, salah satu contohnya adalah tidak mungkin kita bisa mengucapkan terima kasih atau membalas kebaikan ibu kita, orang tua kita, karena demikian banyak yang dia berikan kepada kita dan kita tidak pernah bisa untuk membalasnya. Dan kepada Allah sedemikian juga dan lebih daripada itu, karena kita tuh kadang-kadang diliputi juga dengan, mohon maaf, ketidaktahuan kita tentang kebaikan Allah, ya. Jadi karena itulah kenapa kita tuh harus mempelajari Al-Qur'an, karena banyak yang dipelajari dalam agama itu kebanyakan adalah fikih atau syariat agama, ya, aturan-aturan di dalam agama yang itu semuanya juga memang dari Allah tapi juga dirumuskan oleh manusia. Akan tetapi syariat dari agama itu tidak pernah akan bisa menjadikan kita benar-benar satisfy atau fulfilled ya di dalam beragama, jadi merasa nyaman, merasa mantap di dalam beragama ketika kita tidak mendekat kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu suaranya mengisi hati kita, suaranya itu menenangkan tubuh kita, ya. Suaranya itu menjadikan kita bisa berpikir jernih, suaranya juga bisa memberikan hidayah kepada kita, maknanya bisa menjadikan kita menjadi lebih rasional dan mantap menjalani kehidupan ini. Jadi marilah kita sama-sama gitu ya mempelajari Al-Quran, karena saya sendiri juga belum habis untuk mempelajari Al-Quran, karena memang tidak akan pernah habis. Saya yakin sampai akhir hayat tidak akan pernah manusia bisa mengetahui semua apa yang ada di dalam Al-Quran, karena Allah itu adalah Al-Wasi. Allah itu adalah yang maha luas, ilmunya maha luas, ya, perbuatannya maha luas, dan kemampuan keterbatasan kita sebagai manusia itu tidak akan pernah bisa menjadikan kita memahami semua kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita sampai kepada ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'um basir. Ya. Ma khalqukum, dan apa-apa ya, khalqukum yang diciptakan, yang khalqukum penciptaan kamu sekalian, wala ba'sukum, dan tidaklah apa-apa yang pembangkitan, ya, pembangkitan dari manusia nanti di yaumul ba'ts itu illa kanafsi wahidah, uh, illa kecuali permisalannya seperti kanafsin, seperti satu nafs saja, wahidah, satu saja. Artinya gini, penciptaan manusia itu yang demikian banyak, ya, itu sama saja buat Allah. Penciptaan manusia mau 1, 2, 3 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 30 triliun, sama aja sama Allah. Buat dari ilmu Allah, dari kekuasaan Allah, itu sama saja dengan penciptaan satu manusia. Dan pembangkitan seluruh manusia yang ada di muka bumi itu juga kemudahannya itu adalah sama dengan membangkitkan satu manusia saja, ya. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah. Jadi penciptaan kamu sekalian semuanya ini dan juga pembangkitan kamu semuanya itu adalah seperti membangkitkan satu orang saja, gitu. Innallaha sami'um basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Al-Basir, Maha melihat, ya. Nah, jadi di sini Allah memberitahukan kepada kita, memberikan satu pelajaran, memberikan satu informasi tentang kemahakuasaannya Allah, ya. Kalau kita tidak
mempelajarinya ya kita juga akan tidak pernah tahu gitu kehebatan Allah itu seperti apa. Ya, ini sebetulnya dalam hadisnya ada sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa ada sebuah hadis yang menceritakan di mana coba slide selanjutnya ada nggak ya Teh ya? Saya mencantumkan nggak hadis itu? Oh nggak ada. Oke, masuk ke atas ya. Baik, jadi kembali lagi. Jadi ada dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada orang-orang dari kaum musyrikin itu yang bilang begini, manusia itu kan banyak sekali ya dari penciptaan Nabi Adam sampai dengan nanti sampai sekarang aja ketika zaman Rasulullah SAW sudah demikian banyak ya. Um, Terus udah gitu mereka itu bagaimana mereka bisa dibangkitkan? Tempatnya cukup enggak? Kan susah membangkitkan manusia yang sedemikian banyak ya. Begitu mereka berkata begitu. Kemudian dia mengatakan lagi, ya kan orang-orang yang meninggal itu kan semuanya tidak ada dalam satu kuburan. Ada yang mereka itu meninggalnya misalkan dalam peperangan dan sempat kemudian apa terpotong-potong, terus kemudian kepalanya di mana, badan di mana, kemudian juga ada terjadi kerusakan ketika ketika apa proses penyatuan manusia, jasad manusia dengan bumi itu kan terjadi juga proses disintegrasi. Jadi maksudnya berserakan kemana-mana gitu kan. Udah gitu nanti kalau di kuburan kan ditumpuk lagi orang-orangnya gitu. Jadi rasanya nggak mungkin deh. Gimana sih sampai Allah bisa membangkitkan semua manusia itu? Coba kalau kita pikir zaman sekarang aja manusia di muka bumi ini ada sekitar 7 miliar. 7 miliar tuh banyak sekali loh. 7 miliar tuh nolnya nolnya ada 9 ya. Itu zaman kita, zaman zaman sekarang gitu ya. Kalau umur kita kalau orang melahirkan usia 20 aja 25 aja ya. Jadi sekitar 20-30 tahun yang lalu itu jumlah manusia itu lebih sedikit dari sekarang. Misalnya katakanlah 20 tahun yang lalu ada 6 miliar. Tapi nanti ke depan itu juga manusia juga akan bertambah lagi bisa jadi menjadi 8 miliar. Dan kemudian umur bumi kita tuh berapa? Teh ini umur bumi kita berapa Teh ini? Umurnya Anda Tidak tahu. tidak Udah tahu. tua. Yang sekarang aja ini kita kan Masehi ya. Masehi itu kan dilihatnya dari dah Masehi itu dilihatnya dari Nabi Isa alaihissalam. Kita udah 2000 kan, 2024 ya. Kalau dari saya pernah mencoba ya pengen tahu peradaban manusia itu mulai kapan gitu. Kalau Nabi Adam saya belum tahu kira-kira kapan itu, tapi yang jelas peradaban manusia itu mulai kapan gitu. Peradaban manusia itu sampai eh, minus 4.000, minus 4.000 yang saya tahu ya. Eh, minus 4.000 tahun. Jadi yang sebelum Nabi Isa alaihissalam dengan yang setelah Nabi Isa alaihissalam itu lebih banyak kan yang sebelum gitu. Katakanlah sekarang kita 4.000 ya. Ini saya mah kira-kira aja, maksudnya saya pernah baca peradaban. Jadi itu masalah mulai 4.000 itu adalah ketika orang mulai bercocok tanam ya. Tapi sebelum itu ada lagi masa sebelum manusia bercocok tanam. Itu nggak tahu minus berapa dari sebelum Masehi itu. Jadi katakanlah misalkan 2000 ditambah berapa? Berapa tadi ini tadi tambah 4000 aja ya, 6000. Oke, 7000 lah tambah dikit-dikit 7000. 7 7000 tahun, 7000 tahun dikalikan dengan jumlah katakanlah dalam 10 tahun dikurangin 10 berarti dibagi 10 ya. Jadi 700 generasi misalnya. Misalnya nih 700 generasi kali misalnya kali berapa tes ini? 1 miliar aja ya misalnya atau 2 miliar kan bisa jadi berapa itu 40 nggak kebayang saya ngitungnya ya. Jadi banyak sekali orang sehingga ini aja kalau bumi ini dipenuhi oleh jenazah-jenazah itu bumi ini akan tertutup oleh jenazah manusia ya. Kalau sekarang kan jenazahnya menjadi lebur menjadi tanah nanti datang lagi dikuburkan lagi manusia gitu kan. Tapi bayangkan bagaimana tempat kumpulnya serba besar karena bumi kita ini pasti tidak akan pernah cukup bumi kita untuk bisa menjadi tempat berbangkitnya seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sesuatu yang apa ya buat orang-orang yang kafir itu ya. Mereka impossible lah gitu, nggak mungkin gimana gitu, udah berserakan kemana-mana gitu kan, kemudian bisa jadi tumbuh lagi gitu yang udah nggak kelihatan, jadi ada lagi itu rasanya mustahil gitu ya.
Sehingga akhirnya kemudian ada yang mengatakan mustahil itu Allah melakukan itu. Kemudian Allah memberikan statement, pernyataan, ya menjawab ya. Ini adalah ayat ini adalah jawaban dari perkataan orang-orang musyrik saat itu bahwa sesungguhnya buat Allah itu mudah. Jadi konotasi kita manusia bilang susah karena manusia itu mempunyai keterbatasan. Tapi kalau seseorang itu bilang kalau Allah bilang mudah karena Allah memang kekuasaannya sangat luas. Ya, contoh saja misalnya begini. Ada ya orang-orang yang untuk makan sehari 3 kali aja sangat susah, ya. Tapi ada orang yang dia mentraktir satu hari itu 100 orang juga dia nggak masalah, gitu. Ada orang yang untuk membeli satu rumah tipe 32 aja, 36 aja susah. Sekarang rumah ada yang tipe 21 juga ya, kecil banget gitu. Itu pun juga aduh udah mencicil berapa tahun ya, 15 tahun ya, ada yang 20 tahun gitu ya. Tapi ada orang-orang yang mempunyai rumah ya, yang misalnya yang luasnya itu sampai 2000 meter persegi, sampai 3000 meter persegi gitu ya. Dan rumahnya bagus dan dia tidak hanya memiliki satu rumahnya saja bisa dipakai buat kompleks kompleks berapa rumah tipe 21 gitu ya. Tapi ada orang-orang yang punya rumah yang sangat besar dan kemudian mereka juga tidak hanya mempunyai satu, mempunyai banyak. Jadi kita lihat bahwa apa masalah rezeki, masalah apa uang saja itu sudah berbeda kemampuannya ya. Ada orang yang sangat susah mendapatkan uangnya cuma sedikit, ada orang yang uangnya sangat banyak sehingga kalau dia kehilangan uangnya pun dia nggak tahu gitu ya. Jadi ini kita bisa menjadi bayangan buat kita juga bahwa sesungguhnya kita mengatakan Allah itu mustahil melakukan itu karena sebetulnya kita nggak kenal Allah gitu loh. Makanya bayangan kita terhadap Allah itu sesuai dengan kelemahan otak kita, kelemahan dari fisik kita. Kita membayangkan Allah itu kayak kita tapi ya pinter-pinter dikit gitu loh. Atau kayak kita tapi hebat-hebat dikit lah gitu ya. Padahal enggak, Allah tuh laisa kamitsli syai'un. Allah tuh tidak sama dengan kita, sangat tidak sama. Bayangkan saja ketika kita melihat langit itu ya, melihat ciptaan Allah yang besar-besar itu ya. Maksudnya kita aja melihat bumi aja belum hatam ya. Betul nggak? Melihat ini ya, melihat bumi kan belum hatam kita. Apa belum pernah ngelihat Los Angeles, belum pernah lihat Kanada, belum pernah lihat Swedia, belum pernah ngelihat apa namanya kutub utara ya, Greenland, kutub selatan. Kita belum pernah melihat itu gitu loh. Jadi karena itu pikiran kita sempit gitu. Sedangkan Allah memiliki bumi ya, maksudnya yang seperti bumi ini kan memiliki triliunan, bahkan sampai sekarang tidak pernah tahu dari teleskop Hubble itu sebetulnya berapa sih alam semesta itu luasnya seperti apa. Bahkan teleskop itu hanya bisa mendeteksi sekitar hanya 14% daripada ciptaan Allah. Jadi karena Allah tuh lipet. Jadi maka jangan berpikir bahwa Allah itu seperti kita, karena dia adalah laisa kamitslihi syai'un, dia tidak sama dengan apapun, dengan siapapun dan dengan apapun ya. Nah, kemudian pekerjaan menciptakan manusia ya, dalam ilmu kasih disebutkan pekerjaan menciptakan manusia. Setelah itu kemudian masuk ke hidup dan fase pada membangkitkan itu harus dikaitkan dengan kekuasaannya ya. Dan kekuasaannya di sini Allah memberitahukan permisalannya misalnya di dunia ini, misal ya, saya juga nggak tahu berapa yang harus dibangkitkan ya, misalkan yang dibangkitkan itu adalah 1 triliun, misalnya 1 triliun manusia. Buat Allah membangkitkan 1 triliun, menciptakan 1 triliun itu sama dengan menciptakan satu manusia. Buat Allah membangkitkan 1 triliun itu sama dengan membangkitkan satu jiwa saja. Ya, dan disebutkan juga sebagai apa penjelasan dari ayat ini adalah surat apa Yasin ya, ayat 80 dikatakan bahwa innama innama amruhu idza aradallahu syai'a, kalau Allah ingin sesuatu ayyaqulu lahu kun fayakun. Allah hanya bilang kun fayakun. Sebetulnya nggak usah ngomong fayakulu gitu. Allah nggak berkedip, nggak berkedip pun juga Allah cuma teng gitu aja udah jadi gitu. Bisa seperti itu ya. Jadi kata di sini dikatakan ayyaqulu lahu kun fayakun karena ya bagaimana kita bisa mengatakan teng gitu jadi gitu. Ya kan? Jadi harus ada kata-kata untuk mengungkapkan itu. Jadi dibilangnya ayyaqulu lahu
kun fayakun gitu. Itu sedemikian hebatnya Allah, ya. Kemudian di dalam surat Al-Qamar dikatakan ya, sesungguhnya perintah kami apabila kami menginginkan sesuatu itu hanya dengan satu perkataan. Yang perkataan itu seperti kejapan mata. Kebayang nggak sih? Nah, kalau kita berkata Allah itu aja sudah kejep berapa kali tuh Allah gitu udah Pak. Ini lebih cepat daripada satu perkataan sebetulnya karena seperti dengan kejapan mata. Dan disebutkan kejapan mata hanya karena manusia tidak bisa waktu itu belum bisa mengukur kecepatan sesuatu ya sehingga dikatakan seperti kejapan mata ya itu disebutkan dalam surat Al-Qamar. Oke. Kemudian disebutkan juga di sini eh, dalam surat An-Nazi'at, tidaklah sekali-kali Allah memerintah untuk terjadi sesuatu, melainkan hanya sekali saja, sekali perintah saja. Ya, misalnya pembuatan manusia, nggak kemudian Allah memberikan order. Hari ini Tini yang lahir, besok Wina yang lahir, besok Teh Desi yang lahir. Nggak seperti itu ya. Jadi Allah hanya memerintahkan segala sesuatu, celeng aja semuanya akan terjadi sesuai dengan waktunya. Allah tidak perlu mengulang atau mengukuhkan perintahnya. Ya, ini dalam sebuah surat An-Nazi'at disebutkan bahwa sesungguhnya pengembalian manusia itu jadi pembangkitan itu hanya dengan satu kali tiupan saja. Maka setelah itu tiba-tiba semuanya akan hidup kembali ya di permukaan bumi. Dan bumi kita nggak akan bumi yang seperti ini. Bumi kita akan menjadi bumi yang berbeda di mana bisa menampung semua jasad manusia. Oke, selanjutnya ya. Kemudian di akhir ayat disebutkan innallaha sami'um basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi lagi Maha melihat. Nah, ini ada konteksnya sesuai dengan konteks dari asbabun nuzulnya itu bahwa ada orang-orang yang ngomong gitu ya, gimana mungkin Allah itu membangkitkan kita, banyaknya segini, bagaimana caranya, udah gitu jasadnya udah nggak tahu kemana gitu kan, kuburannya juga udah nggak ada gitu kan. Maka Allah berfirman innallaha samiun. Allah Maha mendengar. Allah tuh mendengar apa yang kalian ucapkan, ya. Dan basir dan Allah Maha melihat. Jadi basir itu uh, beda dengan ya ro'a ya atau yarau ya. Ya atau yaro itu artinya melihat, melihat gitu. Tapi kalau basir itu artinya melihat dengan detail, itu basir. Jadi kalau melihat sesuatu dengan apa sih? Apa sih itu? Itu emang Teh Tini bukan ya? Atau Teh Wina ya? Nah, itu basir namanya. Tapi kalau enggak, saya melihat itu tadi Teh Nini lewat gitu. Nah, itu namanya apa ro'a atau yaro, jadi melihat gitu. Tapi kalau basir itu artinya entar itu Teh Tini apa Teh Wina ya gitu. Nah, kemudian melihat gitu. Nah, itu artinya basir. Jadi Allah mengetahui, Allah melihat ya apa semuanya yang diperbuatan ya perbuatan manusia. Allah mengetahui perkataan-perkataan mereka ya, dan kekuasaan Allah itu adalah maha hebat. Di sini disebutkan bahwa ditegaskan lagi dalam tafsir ini bahwa ya Allah maha, 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 maha melihat, maha mendengar bagaimana orang-orang itu menggunjing sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita masuk pada ayat selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yaitu ayat 29. Ya. Alam yara wa kepotong ini ya. Alam alam taro. Ya, ini kan alam taro pakai kata taro ini. Taro artinya melihat ya. Allah, Allah melihat ya, melihat itu sebetulnya kenapa sih Mbak nggak pakai basoro gitu kan? Karena Allah memandang bahwa manusia itu cukup dengan sedikit saja yaitu melihat, jadi Allah tidak membesar-besarkan effort yang harus dilakukan oleh manusia dengan melihat saja, lihat saja gitu, nanti juga ketemu sendiri gitu, nggak usah yang harus sangat detail gitu kan. Alam yaro annallaha yulijul laila fin nahari. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah itu memasukkan lail, memasukkan malam ya, fin nahari kepada siang. Kemudian setelah itu wa yulijun nahara fil lailil. Kemudian Allah memasukkan apa namanya? Siang itu kepada malam ya, itu tentang siang dan malam. Terus kemudian wasakhara syamsa wal qamar, kemudian Allah tuh menjalankan
ya, menjalankan bulan asyams, matahari dan bulan, ya, kullu yajri li ajalin musamma, dan setiap daripada bulan dan syams dan komar itu, matahari dan bulan bulan itu, eh, mereka itu akan berjalan, mereka itu akan yajri, akan beredar ila ajali musamma, sampai satu waktu yang ditentukan, dan waktunya hanya Allah yang mengetahuinya. Wa annallaha bima ta'maluna khabir, dan sesungguhnya Allah itu dengan apa-apa pun yang kalian kerjakan itu khabir, maha maha maha. Ingat Khobir, apakah khobir? Khobir itu adalah di sini sebutnya meneliti. Nah, kita lihat lebih detail lagi, apakah makna kata khobir. Baik, selanjutnya kita lihat nih. Baik, apa yang dimaksud dengan yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail? Yulijul artinya Allah masukkan lail, masukkan malam itu ke dalam waktu siang. Jadi memasukkan waktu malam masuk ke dalam waktu siang, sehingga siangnya menjadi panjang, malamnya menjadi pendek. Jadi memotong. Jadi kayak apa sih Mbak, maksudnya ini terjadi pada musim panas ya. Kalau kita masalahnya kita sih musim panas dan musim dingin musim sama gitu, 6 jam ya kita 12 jam gitu. Akan tetapi kalau di benua-benua yang lain, sebenarnya kan dunia kita di Indonesia tuh kita di Katulistiwa ya. Yang tinggal di Katulistiwa itu lebih sedikit daripada yang tinggal di subtropis, jadi yang di atas Katulistiwa. Ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Jadi ya, penduduk yang merasakan musim musim 4 musim itu lebih banyak sebetulnya daripada manusia yang merasakan hanya 2 musim seperti kita ya. Kita minoritas nih, musim panas sama musim hujan sama aja ya, jumlah malam dan siangnya. Tapi kalau di luar negeri tidak demikian ya. Kalau di luar negeri itu ketika musim panas itu eh, siang ya, yulijul laila fin nahari, maka malamnya menjadi pendek dan siang menjadi panjang. Jadi kalau pada saat musim panas itu aja saya dulu yang pengalaman saya kan di Perancis ya. Ya di Perancis itu kalau musim panas itu kita tuh subuh itu mulai kalau sahur itu jam berapa ya? Setengah 4 ya. Setengah 4 itu sahur ya. Pokoknya sebelum jam 4 itu udah masuk subuh ya. Ya oke lah, kita korting jam 4 aja. Jam 4 itu udah masuk subuh. Kadang-kadang jam 4 kurang udah masuk subuh. Kemudian setelah itu terbenamnya matahari jam berapa? Itu jam 10 malam gitu. Jadi malamnya itu hanya dari jam 10 sampai kurang lebih jam 4 lah. Itu paling lama. Jadi berapa itu? Berapa tes ini? 6 jam ya. 6 jam itu malam harinya. Siangnya itu eh, berapa tuh? 18 jam berarti siangnya. Ya siangnya panjang. Jadi kalau kita berpuasa di saat musim panas tuh saat itu waduh lumayan itu. Ya, sahurnya tuh setengah 4 pagi. Sahurnya setengah 4 pagi, kemudian bukanya jam 10 malam, isaknya jam setengah 12 malam ya. Dan jadi isak dulu setengah 12, jam 12 tidur, bangun jam setengah 4 udah harus ini lagi udah harus sahur gitu. Nah, kalau musim dingin beda lagi. Kalau musim dingin itu Yuli Jun nahara fil lail. Jadi siangnya dimasukkan ke dalam malam. Jadi malamnya menjadi lebih panjang gitu. Kalau yang dulu saya pernah rasakan itu, jadi kalau musim dingin itu ya kalau puasa musim dingin malah lebih lebih pendek ya, meskipun dingin ya, lapar tapi lebih pendek. Itu kita itu berangkat ke kantor itu atau ke kuliah itu jam jam 7, jadi subuh tuh masuk setengah 8. Subuh masuk setengah 8, jadi biasanya sholatnya itu di tempat kuliah atau di kantor gitu, karena subuh kerjanya tetap aja mulai dari jam 8, jadi kita ke kantor, kemudian sholat dulu, baru kemudian kerja. Nah, jam setengah 5 itu udah masuk maghrib gitu. Nah, ini yang disebut dengan kondisi yulijun nahara fil lail. Ya. Nah, jadi demikianlah Allah itu secara perlahan menjadikan siang hari itu, panjang siangnya itu berkurang, malah harinya bisa jadi bertambah, dan sampai jadi berubah-ubah seperti itu adalah salah satu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya
wasakhoro. Kalau tadi bilang siang dan malam gitu ya, maka sekarang kita bicara tentang asyamsa wal qamara. Itu kalau hanya di Perancis ya, tapi kalau di negara-negara yang Eropa Utara kayak Swedia atau Kanada itu lebih parah lagi itu. Sampai mereka itu ada yang kalau musim dingin itu ya, musim dingin itu ya gelap terus gitu. Gelap terus. Jadi siangnya itu hanya seperti maghrib ya, seperti isak lah gitu. Siangnya itu hanya seperti isak. Ya, kalau misalkan musim musim panas itu kayak siang terus, tapi nggak panas-panas amat itu. Kalau di daerah Swedia itu tidak tidak panas-panas banget. Jadi kalau musim panas itu kayak kayak sore hari, kayak jam 4 sore, tapi sepanjang hari gitu. Oh, ya itu apa amazing ya saya ngeliat, waduh, masya Allah orang yang tinggal di sana ya. Nanti kalau sholat juga harus apa harus 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 istihad ya ikut yang mana gitu ya, karena bisa jadi dalam satu hari itu siang terus kayak sore terus gitu. Ada juga yang dalam satu hari itu malam terus gitu. Baik, selanjutnya kita lihat bahasa syamsa wal qamar, dan Allah juga yang menjalankan ya mengedarkan syamsya wal qamar, matahari dan bulan. Dan setiap daripada matahari dan bulan itu semuanya beredar pada dengan tunduk pada perintah Allah ila ajali musamma. Apakah yang dimaksud dengan ila ajali musamma? Menurut tafsir Ibnu Katsir ada dua ya, ada dua pendapat di sini. Yang pertama adalah ila ajali musamma itu mencapai sampai pada tujuan yang telah ditetapkan ya. Jadi posisi yang ditetapkan oleh apa namanya matahari dan bulan itu ya. Yang pendapat lain mengatakan sampai dengan hari kiamat ya. Dan ini menurut Ibnu Katsir sama apa namanya sama benarnya menurut beliau begitu ya. Seperti kenapa? Karena ada dalam sebuah hadis disebutkan seperti ini ya, eh, bahwa ada seorang sahabat ya Abu Zar yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Abu Zar, sabda Rasul, tahukah kamu kemanakah matahari itu pergi? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari itu pergi dan sujud di bawah arsy. Kemudian dia meminta izin kepada Tuhannya. Maka sudah dekat masanya, maka dia akan meminta izin kepada Tuhannya untuk muncul kembali. Ya, kemudian maka setelah dekat masanya akan dikatakan kepada mereka, wahai matahari, kembalilah kamu ke arah kamu datang, yaitu terbitlah kamu dari arah barat. Saat itulah disebut dengan hari kiamat atau ila ajalim musamma. Walau alam. Baik, jadi ini hadis ini apa namanya sebetulnya juga masih misteri buat kita ya. Tapi ya kalau melihat hadis ini memang ini syahih ya, sahihain. Jadi dua Bukhari Muslim maksudnya. Jadi bahwa di sini kita seperti ini kadang kita tidak memahami semuanya. Kan pertanyaan maksudnya, arsnya jadi di mana dong arsnya gitu kan. Ars itu kan singgasana Allah ya. Sekarang singgasana Allah di mana ya. Nggak tahu kita. Ya, jadi ini harus disikapi dengan keimanan kepada Allah. Kemudian Allah berfirman selanjutnya adalah wa annallaha bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa-apa saja yang kalian lakukan. Jadi selama yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Jadi selama hari-hari yang kalian akan alami ya, wasakhara syamsa wal qamar, dan ketika apa namanya selama bumi itu masih berjalan ya, matahari masih berjalan sesuai dengan garis edarnya itu, maka Allah bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian lakukan ya. Eh, Sama disebutkan dalam surat Al-Hajj. Jadi ini adalah tafsir level pertama. Jadi menafsirkan sebuah ayat itu harus pertama dari ayat yang lain, dilihat dari ayat yang lain apakah ada yang sama semisal, maka itu akan menjadi yang menjelaskan ayat yang sedang kita pelajari. Di sini kita mempelajari Luqman ayat 29, maka yang mendukung atau menafsirkan daripada memberikan penafsiran adalah juga Al-Hajj ayat 70 ya. Disebutkan di sini adalah ya awalam ya'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Jadi apakah kamu nggak tahu bahwa sesungguhnya Allah tuh tahu apa saja yang ada di langit dan di bumi.
ya, buat kita misteri, buat Allah tidak ada yang misteri, buat kita tidak terlihat, tidak ada yang terlihat oleh Allah. Jadi Allah yang menciptakannya, dan Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Dalam surat At-Tolak disebutkan juga sesungguhnya Allah yang menciptakan 7 langit, dan juga dalam penciptaan itu seperti itu. Jadi maksudnya bumi itu juga bertingkat-tingkat, ya, dan perintah Allah berlaku pada keduanya, pada langit dan bumi itu, agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ada kata qadara di sini, maha kuasa dan maha memberikan apa namanya perhitungannya, memberikan kadarnya. Dan sesungguhnya qad ahata bikulli syai'in ilma, sesungguhnya Allah itu ilmu Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan salah satunya disebut dengan al-khabir. Al-khabir itu artinya Allah mengetahui tentang penciptaannya, dan kemudian Allah maha terinformasikan dengan apa yang terjadi dengan ciptaan-ciptaannya itu, seperti dalam surat At-Tolak ayat 12. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatunya. Jadi misalnya begini ya, eh, misalnya Teh Tini itu adalah makhluk Allah. Betul nggak Teh Tini? Betul. Teh Tini makhluk Allah. Maka ilmu Allah itu meliputi Teh Tini gitu. Jadi Teh Tini apa namanya tidur, Allah tahu gitu kan. Teh Tini lagi apa ongkang-ongkang ngopi, tahu Allah juga ya. Teh Tini lagi apa ya? Lagi ke toilet tahu gitu. Teh Tini lagi ngahuleng tahu ya. Teh Tini lagi bahagia tahu, lagi sedih tahu. Jadi qad ahata bikulli syai'in ilma, sesungguhnya Allah itu kalau makhluk-makhluknya itu diliputi oleh ilmunya gitu. Jadi ya nggak ada yang luput dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amazing ya ilmu Allah itu. Selanjutnya ayat terakhir ya. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyul kabir. Ya. Dzalika, hal itu ya. Kenapa sih yang tadi yang sebutkan dalam ayat yang sebelumnya tentang apa namanya, tentang Yuli Julai Lafinahar ya, kemudian Syamsyawal Komar, kemudian Allah bima ta'lamuna khabir, itu Allah mengetahui segala sesuatunya, itu semuanya karena sesungguhnya dzalika bi annallaha huwal haqq, karena Allah itu adalah al-haqq. Salah satu asmaul husna dari Allah itu adalah al-haq. Nanti kita akan belajar apakah yang disebut dengan al-haq gitu. Ya. Jadi kesimpulan dari ayat yang sebelumnya 28 dan 29, kebesaran sifat-sifat Allah itu yang disebutkan itu adalah karena Allah itu al-haq. Ya, wa anna, dan sesungguhnya ma yadauna, apa-apa yang diseru, apa-apa yang disembah, apa-apa yang diminta min dunih, sesungguhnya yang diminta oleh manusia kepadanya itu selain Allah itu adalah al-batil. Itu adalah batil gitu. Artinya karena Allah itu adalah yang hak, maka kalau ada makhluk Allah yang menyembah selain daripada Allah, maka dia tidak akan menyembah yang hak. Karena al-haq itu hanya satu-satunya, ya, la ilaha illallah. Hanya Allah saja yang al-haq. Jadi kalau yang Allah yang al-haq, yang lainnya itu adalah batil. Batil itu adalah lawan daripada al-haq yang mempunyai arti lenyap. Ya, nanti kita lihat ya. Dan kita harus tahu nih apa artinya al-haq dan batil. Ya, wa annallaha huwal aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu adalah yang maha tinggi, al-ali wal kabir, dan Allah adalah maha besar. Selanjutnya kita lihat ya. Belum sampai situ teh. Ya baru sampai sini kan. Oke. Oke. Ya, jadi dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu menampakkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan, menuliskan kepada manusia tentang sifat-sifat Allah, kebesarannya, kekuasaannya di dalam Al-Quran itu, artinya supaya apa? Supaya manusia itu dapat menyimpulkan bahwa dialah yang hak,
Dialah Allah yang benar adanya dan dia adalah Tuhan yang sebenarnya gitu loh. Karena gini loh, soalnya kalau kita mah beda ya. Kita kebanyakan kita tuh hidup sejak dari kecil sudah diperkenalkan kepada Allah ya. Kita tuh siapa yang nyiptain Allah gitu. Dia diajarin gitu ya. Akan tetapi di area-area atau di daerah-daerah di mana eh, Allah itu tidak diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini, maka bisa jadi bukan bisa jadi banyak di antara mereka ketika mereka bertumbuh, maka mereka itu akan bertanya-tanya, siapa sih yang menciptakan kita, siapa yang menciptakan bumi, siapa ketika melihat kebesaran alam semesta ini, kehebatan alam semesta ini, kehebatan daripada tanaman-tanaman Allah dan ciptaan Allah ya dan binatang-binatang sekitarnya, maka akan terbetik dalam hatinya siapa sih yang menciptakan ini ya. Dan kemudian saat itulah kemudian manusia itu kalau dia mengetahui siapa yang hak itu ya yang kebenaran jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu the truth ya, yang hak itu yang the truth, jadi yang benar adanya bahwa dia yang memang menciptakan alam semesta ini, dia adalah Tuhan yang sebenar-benarnya dari alam semesta ini ya. Seperti yang menarik apa namanya Profesor Stephen Hawking ya almarhum, beliau berkata bahwa sesungguhnya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan gitu. Nggak mungkin alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, mustahil dia bilang gitu. Cuman dia nggak tahu siapa dia. Jadi dan dia nggak suka dengan umat beragama yang saling mendiskreditkan sehingga dia tidak mau disebut menjadi penyembah dari orang-orang beragama. Maka dia bilang tapi Tuhan itu adalah bukan yang disembah oleh orang-orang yang mempunyai agama itu ya. Nah, ini coba jadi Mbak nanti gimana ya di akhirat walau alam nanti kita lihat bersama. Nanti Bapak Stephen Hawking ini akan bagaimana Allah akan apa namanya menilai beliau ini ya. Nah, sekarang tapi yang penting juga adalah kita. Bagaimana kita ini sebagai manusia yang merupakan umat beragama, kita bisa memberikan contoh yang bagus sehingga jangan sampai orang yang tidak beragama atau tidak mengerti agama alergi kepada agama yang sebenarnya kebenaran itu sendiri ya. Jadi wujud dari kebenaran itu adalah nilai-nilai agama. Orang menjadi alergi terhadap itu karena alergi terhadap kita gitu. Jadi kita tuh menjadi sumber apa ya? Sumber apa tadi ini? Ya, jadi penghalang menjadi penghalang keindahan dari kebenaran itu gitu. Karena itulah tugas kita di dunia ini tuh adalah kita pertama beribadah kepada Allah dan yang kedua kita menjadi manusia yang bermanfaat bukan buat manusia yang lain. Kita harus menjadi contoh dari kebenaran agama kita yang kita anut. Jadi kalau kita apa namanya berjuang harus bermujahadah supaya kita menjadi orang-orang yang tidak merusak agama kita sendiri gitu. Karena kita ada tercantum bahwa kita itu adalah muslim ya. Baik, jadi di sini disebutkan siapakah Allah itu? Allah sesungguhnya dia yang maha kaya, dia yang Al-Ghani, yang dia lebih paling kaya di antara selainnya, dan segala sesuatu di muka bumi ini berhajat kepada Allah. Ya, janganlah ngomong berhajat apa ya. Oksigen aja kita sudah nggak ada yang bisa memberikan oksigen selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan apa namanya sinar matahari melainkan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan api selain dari api yang diciptakan oleh Allah. Dan semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah yang berhajat itu adalah makhluknya dan hamba-hambanya ya, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menggerakkan sesuatu kecuali dengan izin Allah, sesuai dengan karunia Allah ya, kekuatan dari Allah. Dan seandainya seluruh penduduk bumi itu semuanya berkumpul bersatu untuk menciptakan seekor lalat, maka tentulah mereka tidak mampu untuk melakukannya. Jadi apa yang disembah ma yada'una min dunih itu ya dia sebetulnya hanya angan-angan manusia saja. Karena sebetulnya kekuasaan itu adalah dari Allah semata. Baik, selanjutnya, baik, al-haq. Mana al-haq itu apa saja sih ya? Al-haq itu arti dari hak itu adalah kemantapan sesuatu, ya, kemantapan sesuatu dan kebenaran yang ada di dalamnya. Jadi al-haq itu kebenaran dan kemudian mantap di situ, manteng di situ, ya. Jadi seperti misalnya contoh ya, nilai agama itu adalah al-haq,
Nilai agama adalah hak karena nilai agama itu harus mantap dan tidak dapat berubah. Ya, sekarang saya tanya nih. Coba nanti kita jawab ya, kita diskusikan di forum tanya jawab. Apakah yang disebut dengan nilai agama ini? Karena kata-kata ini ada di dalam tafsir ya. Di dalam tafsir, jadi coba kita, apakah nilai agama yang sebetulnya dimaksud dalam kalimat ini bahwa nilai agama itu adalah hak karena nilai agama itu harus selalu mantap dan tidak dapat dirubah. Ya, nanti kita sama-sama ya diskusi tentang definisi daripada nilai agama itu. Baik, selanjutnya apakah yang disebut dengan apa? Disebut dengan al-haq. Allah itu adalah al-haq, Allah itu adalah the truth ya, yang benar itu karena saat pertama Allah itu tidak mengalami perubahan sedikit pun. Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang sedikit pun yang berubah tentang Allah. Dan kita lihat definisinya adalah al-haq itu adalah kemantapan pada sesuatu, ya continue ada sesuatunya itu dan dia benar gitu ya. Jadi Allah itu tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun. Ya, bagaimana kita tahu? Ya, dunia ini aja juga tidak berubah ya, matahari, bumi tidak ada yang berubah. Dan Allah itu wujud. Allah itu wujud, Allah itu ada, dan wujudnya itu bersifat wajib. Nah, ini yang mengatakan wujudnya wajib salah satunya adalah Stephen Hawking itu yang dari apa? Dari pemikiran dia gitu ya. Bahwa wujud Allah atau adanya Allah itu pasti karena nggak mungkin ada dunia yang hebat ini, yang keren ini kalau tidak ada yang membuatnya. Ya. Kemudian Allah itu tidak dapat disentuh oleh ketiadaan atau suatu perubahan. Jadi yang disebut dengan al-haq itu karena Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu sesuatu zat yang tidak ada perubahan di dalamnya ya, kekuasaannya, asma-asmanya, mm, dan afal atau perbuatannya itu tidak ada yang berubah, tidak ada yang kurang ya. Allah juga al-haq karena dialah yang memang yang berhak disembah. Karena sifat-sifatnya itu sifat-sifat Allah yang hebat-hebat dan laisa kamitsli syai'un itu, maka dialah yang berhak disembah karena yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi dia yang paling berhak untuk disembah. Allah yang paling berhak untuk disembah. Ya, dan Allah itu hak juga karena semua yang bersumber kepadanya itu benar. Semua yang sumbernya kepada Allah itu benar, ya. Jadi Al-Quran itu al-haq juga karena dia bersumber sesuatu yang dari Allah, dan sesuatu yang dari Allah itu hak juga, benar dan mantap dan tidak berubah. Ya, baik, sesungguhnya ini tadi yang tadi saya katakan, sesuatu yang Allah buat adalah hak dan semua perbuatan Allah adalah al-haq. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah tentang kalimat terakhir dalam ayat 30, wa annallaha huwal aliyul kabir. Sesungguhnya Allah itu al-ali, ya. Al-ali sesungguhnya itu maha tinggi, ya. Ada Marina enggak namanya? Ya, Abdul Ali ya Marina putranya. Al-aliyul kabir, Allah yang maha tinggi dan maha besar. Jadi Allah maha tinggi. Ya, Allah itu maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Yang disebut dengan maha tinggi adalah tidak yang lebih tinggi daripada Allah. Allah itu maha besar, yang karena Allah tiada yang lebih besar daripada Allah. Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu itu selalu tunduk dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam tafsir Al-Misbah disebutkannya bahwa kalimat Aliul Kabir ini untuk menunjukkan apa ya? Untuk menunjukkan satu sifat dari Allah yang dia tinggi dan dia besar. Ini kan ya, ini kan ini saya ya apa namanya satu satu imajinasi. Jadi tinggi besar. Jadi udah nggak ada yang lain gitu kan. Tidak ada yang lain lagi. Jadi tinggi dan dia maha besar dalam kekuasaannya, maha besar dalam ciptaannya, maha besar dalam perbuatannya, ya, maha besar juga di dalam kebaikan-kebaikannya, dan maha besar dalam semua sifat-sifatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Moga-moga kita bisa apa namanya mengolah lebih dalam lagi dengan cara kita nanti berdiskusi tentang apa yang kita pelajari untuk hari ini. Demikian bisa disampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ibu moderator. Silakan. Terima kasih.
Saatnya kita untuk sharing-sharing ya teteh-teteh, Bapak, Ibu. Apabila ada yang mau di-share atau mau ditanyakan atau mau ada penasaran apa gitu, enggak ya boleh dibuka open mic atau mau resen juga enggak. Ya, ditutup dulu teh slide-nya. Ya, enggak apabila ada teteh-teteh yang mau share-share, tunggu ya. Ini kira-kira yang pelajaran kita hari ini membingungkan atau tidak? Terlalu banyak. Ini memang yang namanya ilmunya Allah tuh begitu ya. Jadi kalau Mbak bingung ya, ya makanya karena kita juga memang kita memang kecek-kecek gitu ya kemampuannya untuk memahami sesuatu, memahami Allah apalagi gitu. Kata-kata saya yang panjang lebar itu tadi yang ditafsir itu juga harus direnungkan ya, harus diinikan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu ada hal-hal yang gini aja gini. Kita diskusi mulai dari eh, apa yang hal baru yang kita dapatkan hari ini. Gak usah semuanya ya, satu aja gitu. Silakan. Siapa yang mulai? Silakan. Teh ini, ayo. Ya, ya senang kalau bahas tentang auto senang. Mudah-mudahan terus-terus ada lagi. Maksudnya pengen bertambah apa ya? Eh, pengen bertambah nyes gitu ke hati karena kan Allah itu nggak kelihatan ya Mbak Ani dan sangat mudah untuk dilupakan begitu. Karena apa? Menganggap ya karena menganggap kayak eh, apa ya tidak real begitu ya. Jadinya mudah dilupakan padahal ya tadi kalau saya mendapat hal barunya itu tadi meni asa apa ya bukan ketabok ya ya pokoknya mah membuat senyum juga terus tapi itu benar yaitu ya tadi gitu eh, oksigen ya. Kan kalau orientasi kebanyakan manusia mah bertambah harta, ya itu tuh kayak kerasa gitu ya. Tapi sebetulnya betul kalau nggak ada oksigen tuh pasti riweuh karena kan kalau misalnya harus dibantu ya, misalnya orang sakit itu terus suruh pakai oksigen misalnya pas ya boleh pulang dari rumah sakit tapi masih butuh oksigen. Nah, itu kan beli tuh ceritanya yang refilan itu teh atuh nominal ya. Terus riweh juga kan kalau misalnya kita nih dikasih sehat aduh gitu. Iya, tadi tuh diingatkan oksigen, matahari. Aduh, itu tuh udah kalau dinominalkan berapa gitu ya. Tapi sekaligus juga udah tiap hari ya udah dah gitu walillahilhamd gitu. Utangnya, Alhamdulillah. utangnya banyak ya atas ini kita tuh ya. Aduh, pakai dibahas hutang lagi makin ini ya, makin terdesak. Ya udah tuh alhamdulillah kamu yang bagi. Jalan likal karim itu misultanik. Aduh, iya iya. Tapi saya senang kalau ngebahas tentang Allah, saya senang sekali gitu. Jadi kayak apa ya? Ya gitu, karena mudah dilupakan. Jadi kalau diingatkan tidak memang iya gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas ini ya, begitulah ya. Baik, jadi di sini kita akan ini aja apa sharing ya, apa pikiran kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami gitu. Di sini tidak ada kayak misalkan nanti dinilai mana yang baik, maksudnya salah atau benar enggak ya. Tapi kita memang harus sedikit demi sedikit mulai belajar tentang Allah itu ya. Kalau kesandung jatuh nggak apa-apa, nanti bangun lagi ya. Nah, jadi memang begitu harusnya ya. Eh, Oke, ini teh ada Teh Wina, ini ada yang komen nih di grup di chat nih. Ayung ya, Teh Ayung yang baru hari ini nilai agama. Jadi sedang menunggu penjelasannya. Terus Hahaha, kok asik. eh, Ya, oke. Kalau menurut Teh Ayung saya tanya, menurut Teh Ayung tuh nilai agama itu apa?
Teh Ayung, menurut Teh Ayung, maksudnya salah nggak apa-apa, salah benar nggak apa-apa. Menurut Teh Ayung, nilai agama itu contohnya apa? Satu aja dulu. Semua kebaikan-kebaikan agama mungkin. Iya, semua kebaikan agama, ya. Misalnya apa ya? Jujur, disiplin, berbagi. Ya, Mungkin. ya, betul. Nah ini bener, udah dijawab sendiri nih, pinter nih. Ya, nilai agama itu salah satunya itu. Ya, apa eh, al-ma'ruf ya. Ma'ruf asal katanya amar ma'ruf ya, nahi mungkar gitu ya. Ma'ruf, kata ma'ruf itu apa? Kata ma'ruf itu adalah asal katanya dari arofa. Arofa itu mengetahui ya. Ta'aruf itu atau saling mengenal ya. Jadi kalau ma'ruf itu sesuatu yang semua orang tuh udah tahu kalau itu teh bagus gitu. Itu namanya ma'ruf. Jadi benar kata salah satunya misalkan jujur, apa rajin ya, bekerja keras, bermanfaat, baik pada lingkungan ya, suka menolong gitu. Itu salah satu nilai yang memang itu disebut dengan nilai agama ya. Value daripada agama itu adalah salah satunya itu. Masih banyak lagi. Saya mau tanya siapa lagi yang bisa memberikan masukan apa contoh daripada value atau nilai daripada agama itu. Makasih Teh Ayung. Sip. Lagi. Ada lagi? Ayo, 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 ayo. Apa yang terlintas dalam pikiran kita aja. Ini ada siapa layaknya di sini Teh? Teh Inai. Teh Inai nih. Ayo Teh Inai. Apa kira-kira value? Value atau nilai daripada agama. Kebenaran nggak sih? Wih, Apa Teh? Teh Inai ya? kebenaran, kebenaran. Ya, kebenaran. Kebenaran itu apa contohnya yang kita pahami? Kebenaran yang kita pahami apa? Saya bantu Ya, dikit ya. La ilaha illallah. La ya. ilaha illallah itu adalah nilai daripada agama yang paling nomor satu. Yaitu nilai agama yang pertama adalah mengatakan bahwa atau memahami bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib yang layak kita sembah dan tidak ada lain selain Dia yang layak untuk disembah. Itu value nomor satu yaitu la ilaha illallah. Karena semua daripada agama yang Allah turunkan di muka bumi ini semuanya itu adalah eh, mengusung ya harga value itu, mengusung nilai itu, nilai bahwa untuk semua agama mengajarkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu itu. Gitu. Ya, terima kasih. Sekarang saya mau tanya nih, kalau misalkan nggak ada yang ngasih masukan, saya mau nanya ya. Kalau misalnya apakah yang puasa 30 hari bulan Ramadan itu adalah nilai agama? Puasa 30 hari di bulan Ramadan itu nilai agama bukan? Bukan. Bukan. Itu bukan nilai agama, itu syariat agama, ya. Jadi cara exercise atau latihan yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan kepada manusia, ya, apa namanya, supaya melakukan kewajiban itu sebagai latihan, ya. Value-nya daripada puasa apa? Nilai dari puasa itu apa? Nilai daripada puasa adalah agar kita itu memahami bahwa tidak semua orang seperti kita yang bisa makan dengan setiap hari, setiap saat kita bisa memakan. Ada orang-orang yang tidak bisa, yang susah untuk mendapatkan makanan dan akhirnya apa namanya, ujung-ujungnya adalah value-nya itu adalah nilainya adalah kita wajib memberikan atau wajib kita hendaknya kita memberikan sebagian yang kita punya kepada mereka. Itu value-nya di situ. Harganya itu Empati ya, Bunda ya. kenapa? Empati. Ya empati kepada mereka itu value-nya itu, harganya itu, apa namanya, nilai agamanya itu adalah itu gitu. Dan nilai agama itu sebetulnya apa ya, semua agama mengajarkan itu gitu ya.
Nilai semua agama mengajarkan itu. Seperti ada lagi kalau di dalam agama, misalnya agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu the Ten Commandment. Ten Commandment itu adalah nilai agama dan itu kita lihat sama dengan agama kita. Maksudnya sama dalam arti 10 perintah Tuhan itu juga kita juga tidak melakukannya gitu loh. Ya kan? Itu disebut dengan nilai agama. Ini ada dari Teh Inai, Bunda. Ya, Misalnya sodakoh, betul. birwalidain, Ya, bukan. iya betul. Itu nilai agama. Jadi kita diajarkan untuk bersedekah, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, terutama juga kepada orang tua kita. Ya betul, Teh. Ini birrul. Gak ada perintah agama yang mengatakan apa namanya jangan berbuat baik kepada orang tua, nggak ada. Karena itu adalah memang itu adalah ma'ruf, sesuatu yang memang nilai yang ada dan nilai itu ada di dalam hati manusia sebetulnya tanpa seseorang harus mengenal agama tertentu, nilai itu udah ada di dalam dirinya kalau dia berpikir. Sudah ada dalam dirinya. Dengan dia punya berpikir, dia tahu, oh ya saya harus sabar. Kalau saya mau dapat tujuan itu, saya harus sabar gitu loh. Kalau saya nggak sabar, saya nggak akan dapat tujuan saya. Nah itu kan itu namanya nilai gitu yang ada di dalam diri kita dan kita diajarkan dalam agama bersabar. Jadi nilai agama itu sebetulnya adalah afirmasi ya, afirmasi dari apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita lupa jadi oh iya jadi ingat gitu sebetulnya begitu ya. Sekarang kalau misalnya apa? Kalau sholat itu nilai agama bukan? Sholat nilai agama Practicing bukan? juga bukan? Kenapa? Practicing juga bukan? Iya, itu latihan. Syariat. Syariat itu. Sholat itu adalah syariat, itu bukan nilai agama. Nilainya apa? Nilainya adalah menyembah kepada Allah. Di mana kita meluangkan waktu kita, ya, apapun keadaannya, kita harus ingat kepada Allah. Nah, itu value-nya itu ingat kepada Allah, gitu. Tapi cara prakteknya, latihannya itu adalah dengan itu tadi, ya, dengan sholat, gitu. Karena beda kan sholatnya kita dengan sholatnya orang yang zaman dulu, ya. Kita tuh dulu malah pernah kita ketika apa Mi'raj itu kan apa namanya kita tuh 50 syariatnya harusnya 50 50 kali ya, 50 kali dalam sehari gitu. Kumaha kapan tidurnya Teh Wina? Kapan kita bisa tidur? Karena 50 kali kalau 24 jam aja, 24 jam ya setengah jam sekali. Setengah jam sekali sholat terus gimana? Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW apa meminta korting akhirnya jadi 5 ya, jadi 5 kita jadi diringankan gitu. Oke, ada lagi yang bertanya boleh, mau menambahkan ilmu tentang nilai agama juga boleh. Ya, silahkan. Teh Titi, ada yang mau ditambahkan Teh Titi? Oke, baik begini. Jadi memang ini apa yang saya sampaikan hari ini itu bukan sesuatu yang mudah dicerna ya, karena apa? Memang susah sih mendeskripsikan Allah itu ya. Udah berbusa-busa ditulis juga panjang gitu, tapi tetap aja kita bingung gitu ya. Nah, itu memang ya itu buat saya sih ya nggak usah berkecil hati, jangan kecewa karena sebetulnya intinya value-nya itu apa sebetulnya? Value-nya di dalam penjelasan kita hari ini tuh nilainya adalah bahwa kita itu sebetulnya untuk memahami tentang Allah itu tidak mudah yang pertama dan apa-apa yang harus kita lakukan ya kalau kita bisa sami'na wa ata'na itu bagus gitu. Udah bagus sekali gitu. Kalau kita bisa mengupasnya dengan keilmuan ya itu juga bagus. Tapi maksudnya kalau enggak ini juga enggak paham-paham belajar sedikit demi sedikit juga enggak apa-apa ya. Paling tidak hari ini kita belajar tentang nilai agama. Betul enggak? Ya, nilai agama dan juga belajar tentang apakah yang disebut dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran adalah kemantapan ya. Kebenaran hak itu adalah kemantapan terhadap adanya tentang sesuatu itu dan juga kebenaran. Jadi benar dan mantap. Nah, itu adalah kata kunci itu yang disebut dengan al-haq gitu. Ya. Di sesuatu yang terus harganya itu terus mantap aja itu. Nah, itu yang disebut dengan
Alhamdulillah. Hmm. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita tutup aja hari ini. Nanti kita bisa sambung dengan minggu depan, ya. Enggak apa-apa kalau kita hanya bisa memahami sedikit atau misalkan al-khabir. Oh, al-khabir itu maksudnya itu. Qadaha topikul lisyain ilma. Oh, ternyata Oke. ilmu Allah itu meliputi ciptaannya. Jadi artinya kita ciptaan Allah itu, semua ciptaan Allah itu sudah diliputi oleh ilmunya. Jadi apa yang dilakukan oleh ciptaannya itu Allah Maha mengetahuinya. Begitu. Oke. Masya Allah. Iya, Bunda, ini ya memang gitu. Tapi menakjubkannya yang ayat 29 ya, Bunda. Ya gimana tuh? Apa namanya?